Money adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah bagi yang berminat mendalami uang kuno. Pada video ini akan saya jelaskan jenis-jenis koin yang khusus berlaku di daerah Palembang, yaitu pada periode lemahnya Kerajaan Sriwijaya, di mana periode tersebut daerah Palembang sebagai tanah tak bertuan. Dan ini adalah video nomor 1 dari 6 video lengkap tentang mata uang koin Palembang dari masa lemahnya Kerajaan Sriwijaya, kemudian masa Kerajaan Palembang, dan koin masa Kesultanan Palembang. Sebelum saya jelaskan satu persatu jenis koin yang dimaksud, ada baiknya saya informasikan sekilas sejarah yang terkait dengan koin tersebut. Tentu kita ingat kejadian Kertanegara sebagai Raja Singosari menolak memberikan upeti kepada dinasti Yuan di Cina dengan memotong telinga Mengxi, utusan Kubilai Khan. Sejak saat inilah lemahnya pengaruh dinasti Cina di Nusantara dan dilanjutkan Raden Wijaya dengan Majapahitnya. Tapi awal tahun 1400-an, Majapahit belum menancapkan kakinya secara kokoh di Sumatera, sehingga walaupun pengaruh Cina lemah khususnya di Jawa, tapi di Sumatera masih besar pengaruhnya. Hal tersebut ditunjukkan di daerah Palembang yang pada waktu itu sebagai tanah tak bertuan sempat dikuasai seorang Tionghoa bernama Chen Suji, yaitu mantan petinggi Angkatan Laut dinasti Yuan yang akhirnya dibasmi Cheng Ho dari dinasti Ming. Selanjutnya Cheng Ho menunjuk Syah Bandar di Palembang sebagai penguasa Palembang, yaitu bernama Xi Jinping. Bahkan seorang bernama Liang Tanming yang berasal dari Nanhai, Kanton, daratan Cina, pernah mengangkat dirinya sebagai raja di daerah Palembang selama 33 tahun, yaitu tahun 1487 sampai dengan 1520. Nah, masa-masa inilah diberlakukannya koin timah dengan mengcopy cash koin Cina atau kepeng, yang 99,99% mengcopy koin kepeng dari dinasti Song Utara dan hanya satu jenis koin timah kopian dari dinasti Song Selatan. Mengenai alasan kenapa mengcopy hanya dari dinasti Song Utara, hal ini akan dibahas pada video lainnya. Selanjutnya saya berhasil mengidentifikasi 18 jenis koin timah imitasi tersebut. Koin-koin tersebut antara lain bernama Wang Song Tong Bao, Qidao Yuan Bao, Jingyu Yuan Bao, Qianping Yuan Bao, Qiangfu Tong Bao, Yuan Feng Tong Bao, Kaiping Yuan Bao, Tiansheng Yuan Bao, Taiping Yuan Bao, Shaosheng Yuan Bao, Jiangfu Tong Bao, Huangsong Tong Bao, Yang Yuan Tong Bao, Qianping Yuan Bao, tapi bentuk lain. Dan koin ini disebut juga sebagai pitis timah Jawa. Khusus koin ini sengaja saya masukkan ke dalam katalog kelompok koin Palembang karena koin ini banyak sekali dan hampir semua ditemukan di Palembang, persisnya di Sungai Musi. Walaupun ada pendapat ahli bahwa koin ini diperuntukkan daerah Jawa, tapi nyatanya tidak pernah ditemukan di daerah Jawa. Semua ditemukan di Palembang. Karena terbatasnya waktu, maka koin Qianping Yuan Bao bentuk ini atau pitis timah Jawa ini dibahas khusus di video lainnya. Silahkan sambil lihat jenis-jenis koin bentuk lainnya yang bukan kopi dari koin kepeng Cina. Kemudian selama daerah Palembang dipimpin oleh mantan Angkatan Laut dinasti Yuan Chen Suji, lalu Syah Bandar Xi Jinping dan Liang Tanming, juga dicetak koin menyerupai desain koin Cina tapi bukan lagi sebagai kopi. Koin tersebut dinamakan Xi Li dan Bao, tapi ada ahli yang menyebut Xi dan Li Bao. Bagi saya lebih tepat bernama Xi Li dan Bao karena Xi dan Li Bao secara fonetik Sultan atau Sultan, sedangkan Bao artinya uang. Xi Li dan Bao berarti uang sultan atau uang raja. Tidak beda halnya di kronik tulisan Wang Tuhuan yang berjudul Tua I Chileo tahun 1349-1350 menyebut Polin Fong untuk Palembang.
Begitu juga pada kronik Cina lainnya menyebut Palembang dengan Falin Fong. Sehingga dengan argumentasi itulah saya lebih condong menyebut sebagai koin Xili dan Bao, bukan Xi dan Li Bao. Koin Xili dan Bao ini dicetak mulai dari tahun 1470-an. Adapun koin Xili dan Bao terdiri dari 6 ukuran dan 32 varian yang berlubang kotak sama dengan China cash coin atau kepeng Cina. Juga inskripsi pada koin terdapat pada 4 sisi sama dengan China cash coin. Perbedaan ukuran tersebut saya yakin sebagai nominal yang berbeda. Xili dan Bao tidak mudah didapat yang kondisi bagus. Varian-varian yang ada seperti retrograde. Retrograde artinya inskripsi di koin tercetak terbalik. Ada juga yang tempat huruf Cinanya salah tempat atau terbalik. Dan ada juga yang huruf Cinanya terletak terbalik ke atas. Kemudian ada yang hanya berupa lempengan kosong atau blank. Jenis blank ini tergolong langka. Karena banyaknya varian koin Xili dan Bao ini, yaitu sejumlah 32 varian, tidak mungkin saya jelaskan satu persatu di video ini. Untuk mempelajari tiap varian Xili dan Bao, serta mengetahui tingkat kelangkaan tiap varian, saya sudah cantumkan di katalog Palembang yang saya buat. Adapun 32 varian yang berhasil saya identifikasi adalah usaha maksimal yang sejauh ini bisa saya lakukan, yang saya yakini sangat mewakili secara valid. Mengingat saya identifikasi dari jumlah sekitar 700.000 sampai dengan 800.000 koin yang saya dapatkan dari tahun 2005 sampai dengan 2009 dan dari beberapa daerah penyelaman di Sungai Musi. Katalog yang saya buat sebagai edisi pertama akan saya update kemudian hari sekaligus mencantumkan koin-koin yang ditemukan dan belum terdaftar di katalog Palembang tersebut. Karena terbatasnya waktu, bila ingin mempelajari semua varian yang ada, bisa dilihat pada katalog Palembang yang saya buat. Selanjutnya penjelasan koin selama Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang ada di video lainnya. Silahkan cari di antara ratusan video Kintamani Channel. Demikian penjelasan koin yang khusus berlaku untuk daerah Palembang yang berupa koin timah sebagai hasil imitasi koin cash Cina. Sekian dan selamat belajar. Terima kasih.